Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Pendra, yaitu menjelaskan aplikasi GNS dalam berbagai bidang. Di sini saya akan menjelaskan GNS dalam bidang maritim. Perkenalkan, nama saya Dwi Sirait, NIM saya 3322411036 dari kelas Geomatika 2B Malam. Latar belakang aplikasi GNS. Aplikasi GNS atau Global Navigation Satellite System adalah sistem navigasi yang berbasis satelit yang memungkinkan pengguna di permukaan bumi menentukan posisi, kecepatan, dan waktu secara yang akurat. GNS dalam bidang maritim memiliki peran penting dalam bidang maritim, terutama dalam navigasi kapal, yaitu menyediakan informasi posisi dan waktu yang akurat yang penting untuk keselamatan dan efisiensi pelayaran. Selain itu, GNS juga digunakan dalam berbagai aplikasi maritim lainnya, seperti pemantauan lalu lintas, penangkapan ikan, dan oceanografi. Dalam pemantauan lalu lintas, GNS diperlukan agar tidak ada kecelakaan antara kapal satu dan kapal yang lainnya. Next, peran GNS dalam bidang maritim. Yang peran pertama, peran 1. Navigasi untuk menentukan posisi rute pelayaran. Menentukan posisi kapal itu bisa dilakukan dengan secara real time, baik di perairan terbuka maupun di pelabuhan. Membantu merencanakan rute pelayaran yang aman dan efisien. Dan juga menghindari tabrakan antara kapal maupun karang-karang yang ada di dasar laut. Penggunaannya itu kapal tanker, feri, ataupun nelayan. Biasanya menggunakan aplikasi GNS agar mereka terhindar dari berbagai bahaya. Yang kedua, survei geografi dan pemetaan. Biasanya dapat membantu mengukur kedalaman laut dan struktur dasar laut. Yang ketiga, survei geografi dan pemetaan laut. Yang keempat, pemantauan garis pantai. Pemantauan garis pantai dapat dilakukan untuk mendeteksi abrasi atau akresi dan kenaikan air muka laut, sehingga kita dapat mencegah kejadian abrasi atau kenaikan air laut itu dalam jangka waktu yang dapat ditentukan. Peran yang kelima, keamanan laut dan pelacakan kapal yang melewati batas wilayah. Itu dapat kita lakukan kalau ada kapal asing yang masuk ke dalam bidang maritim teritorial dasar laut Indonesia, kita dapat memantaunya. Dan yang keenam itu operasi pencarian kapal dan penyelamatan SAR. Itu dapat kita lakukan untuk melacak kapal atau melakukan penyelamatan jika terjadi suatu kecelakaan kapal dengan cepat. Tantangan penggunaan GNS dalam bidang maritim. Yang pertama, masalahnya itu yang pertama, 1. Sinyal lemah di laut. Solusinya itu antena gen ditinggikan dan koreksi RTK. 2. Gangguan atmosfer. Solusinya itu koreksi di GPS atau PPP. 3. Keterbatasan akurasi di laut terbuka. Solusinya gunakan RTK GNS untuk akurasi cm level. Yang keempat, gangguan multipath. Itu solusinya penggunaan filter dan algoritma koreksi. Perencanaan penggunaan GNS. Yang pertama itu dapat menentukan kebutuhan teknis berdasarkan jenis kegiatan lautan. Langkah-langkahnya menentukan tujuan kegiatan, misalnya survei bathymetri, pemantauan garis pantai, atau pelacakan BU. Memiliki jenis sistem GNS yang sesuai, yaitu GPS, GLONASS, dan Galileo, BeiDo atau komunikasi multi GNS, RTK di GPS atau PPP, Presence Point Positioning. Memiliki alat bantu tambahan seperti echo sounder, buoy, ENS, IS, dan sensor oceanography. Memastikan cakupan satelit GNS di lokasi operasi. Memastikan semua perangkat siap digunakan di laut. Langkah-langkahnya memasang GNS, receiver, dan antena kapal BEU atau platform survei. Yang kedua, kalibrasi peralatan jika digunakan dengan echo sounder, sonar, atau alat ukur lain.
menghubungkan GNS dengan perangkat pengumpul data, misalnya logger atau komputer survei. Yang terakhir, mengatur sistem koreksi posisi di GPS atau RTK, base station atau data koreksi satelit. Mengambil data posisi secara real time atau direkam untuk diolah nanti. Itu langkah-langkahnya. Mengaktifkan sistem GNS saat kegiatan berlangsung, navigasi, survei, atau monitoring. 2. Data posisi dikumpulkan dan disimpan dalam format digital, misalnya RENEX atau NMAI. Yang ketiga, jika survei dilakukan, dikomunikasikan dengan data kedalaman laut, sensor suhu, dan atau arus, dan lain-lain. Dan jika digunakan untuk navigasi kapal, posisi ditampilkan langsung dengan sistem peta elektronik atau ECDIS. Meningkatkan akurasi posisi dan memastikan validitas data. Langkah-langkahnya itu melakukan koreksi diferensial menggunakan data dan stasiun referensi untuk di GPS atau RTK, menghapus data yang error akibat multipath atau gangguan atmosfer, menyesuaikan posisi berdasarkan datum geodetik yang digunakan, misalnya WGS 84, dan jika menggunakan RTK, koreksi bisa dilakukan secara real time melalui koneksi data atau radio atau internet. Mengolah data GNS menjadi informasi yang berguna. Langkah-langkahnya itu menggabungkan data posisi GNS dengan data laut, barometri, suhu, dan arus. Visualisasi data dalam bentuk 1. Peta digital, GIS, CAD, Global Mapper atau QGIS. 2. Profil kedalaman laut. 3. Pora arus atau pergerakan objek laut. Contoh outputnya peta kontrasor laut. Yang kedua, perubahan posisi gas pantai. Dan yang ketiga, jejak pelayaran kapal atau log pelayaran. Menggunakan data hasil GNS untuk pengambilan keputusan. Contoh penggunaan navigasi kapal untuk menentukan jalur aman masuk ke pelabuhan. Pembangunan maritime, perencanaan pelabuhan, reklamasi, dan pipa bawah air laut. Pengawasan perairan itu pemantauan wilayah Z, zona tangkap ikan atau SAR. Kesimpulan. Kesimpulannya itu penggunaan GNS dalam bidang maritim meningkatkan akurasi navigasi dan keselamatan pelayaran, mendukung pemetaan laut dan survei lingkungan, mempercepat respon dalam operasi SAR, keamanan laut, mengoptimalkan sistem logistik dan transformasi digital pelabuhan, walaupun ada beberapa hal yang mengganggu diantaranya gangguan sinyal yang membuat GNS sulit diaplikasikan, namun gangguan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan RTK dengan presisi tinggi, dan gangguan-gangguan lain dapat diatasi dengan berbagai macam cara. Ya. Dan GNS bukan hanya alat bantu, tapi fondasi penting dalam pengelolaan dan pengembangan sektor kemaritiman modern. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.